Tak rekam. Oke, udah ya, udah rekam ya. Oke, sekarang kita mulai. Ini kertas putih, gitu ya. Kalian bandingkan ini permukaan. Bayangkan ini gunung es. Ini air, gitu ya. Ini air. Yang orang paling gampang melihat dengan indrawinya, yang di bagian mana? Coba kalian anotate. Puncak. Puncak. Yang mana? Yang ini ya? Yang atas, Pak. Yang paling atas. Yang paling atas ini? Iya, puncak. Puncak. Yang orang nggak bisa lihat, yang agak susah lihat yang mana? Yang paling bawah. Enggak. Yang di dalam air. Yang dalam air yang di mana? Yang paling orang susah lihat. Yang susah untuk dilihat, tapi masih bisa dilihat. Ya, yang di tengah-tengah itu, Pak. Tengah-tengah ya, ini. Ya. Tapi yang paling susah di sini. Oke? Nah, ini ada garis. Kalian bayangkan, garis ini adalah tingkat kesadaran konsumen. Oke? Tingkat kesadaran konsumen. Kalau di atas, konsumen sadar bahwa dia lagi dipromosiin. Oke? Jadi dia ketok moto, oh kamu lagi promosi barang. Itu di atas, yang ini. Yang di tengah-tengah, konsumen rada meraba-raba, iki promosi atau bukan? Tapi koyoke promosi, tapi ora. Tapi kayak ini kayak kasih edukasi ke aku. Oke, itu konsep kedua. Konsep ketiga, ini di bawah ini, saya nggak merasa dipromosiin, tapi kenapa kok saya itu merasa perlu untuk mengetahui produk itu? Ya, aku nggak dipromosiin, saya nggak dipromosiin. Tapi kenapa kok setelah saya melihat pemaparannya dia, saya mengikuti acaranya dia, saya tertarik untuk tahu lebih dalam, tahu dulu ya, bukan kita nggak ngomongin tentang konsumsi, tahu lebih dulu tentang itu, tentang suatu produk. Nah, konsep ini kalian pegang dulu. Oke, di PPT nggak ada. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya media marketing. Bagaimana kalian membuat iklan. Oke? Sama seperti tadi, kalau kalian perhatikan yang garis ini, oke, garis ini adalah tingkat kesadaran dari konsumen. Tingkat kesadaran dari konsumen. Nah, kalau bagian atas, yang orang tahu bahwa dia lagi dipromosiin, itu namanya ATL. ATL itu kepanjangannya above the line, di atas garis. Oke. Orang tahu kalau aku lagi dipromosiin. Kita sebagai marketing, kita langsung direct, kita langsung akan membuat bahwa dia itu paham bahwa kita lagi marketing ke dia. Atau bahasa awamnya, kita tahu bahwa kita lagi jualan. Rek, ini namanya HP. HP ini bagus untuk digunakan dalam kesehariannya kita. Ini namanya HP Samsung. Itu langsung jualan namanya. Itu namanya ATL. Gitu. Di tengah-tengah, kalau TTL, logikanya adalah apa? Kepanjangan TTL. Kalau ATL kan above the line. Kalau T itu apa? Kalau T itu apa? T itu artinya through the line. Di antara garis. Jadi orang itu antara sadar dan tidak sadar bahwa dia itu sedang dipromosikan.
Iku bunyi-bunyian di WC itu kayak ya, Nathan ya. Saya agak familiar dengan bunyi itu. Oke, lanjut dulu. Ayo Rek, yang bisa nyalain video. Iki aku gak kelihatan kalian ini. Oke, berarti logikanya kalau yang di bawah, yang orang itu nggak tahu bahwa dia lagi dipromosiin, BTL, berarti BTL itu kepanjangan dari apa? Before the line. No, bukan before the line. Behind the line. Below the line. Behind the line itu di belakang garis, Maria. Behind. Below the line, Below Pak. the line, Pak. Apa? Ayo, Below apa? the Kira Maria. Maria Mercedes. Apa Maria? Below the line. Maria, ya Maria Cindy. Maria Mediatrix. Kamu jangan senyum-senyum di situ kamu. Kalau masih salah jawab yang benar. Ayo. BTL berarti apa? Below the line ya, Pak. Apa artinya below the line? Bahasa Indonesia itunya. Di bawah garis. Di bawah garis. Logikanya itu aja yang harus kalian ingat. Dalam memajukan brand kalian, dalam memperkenalkan brand kalian, ada 3 media yang bisa kalian lakukan. ATL, TTL, BTL. ATL itu orang sadar bahwa dia itu lagi dipromosiin, bahwa dia lagi diperkenalkan suatu produk. TTL itu dia cukup sadar, tetapi ada sesuatu yang dia nggak sadari bahwa dia sedang dipromosiin. Sedangkan BTL adalah aktivitas-aktivitas atau media yang tidak disadari oleh konsumen bahwa dia sedang dipromosiin. Kayak gitu. Oke, clear ya sampai sini. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari ATL. Oke. Nah, ya saya nggak pakai itu, nggak pakai muncul satu-satu. Oke. Above the line. Oke, above the line. Konsep utamanya adalah mostly used to promote brands and reach out the wider group of consumer. Tujuan utama adalah dia langsung mempromosikan brand tersebut. Dan dia itu dengan menggunakan above the line ini, si marketer ingin meraih konsumen atau jangkauannya luas. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjangkau konsumen yang lebih luas, kalian nggak boleh bikin specific segmentation. Maksudnya segmentasi kalian sangat terbatas tuh nggak boleh. Misalnya nih, kalian mau jualan Lamborghini gitu ya. Kalian tahu, Natania tahu Lamborghini nggak? Natania? Apa itu? Warungnya di mana itu? Makanan apa? Makanan apa itu Lamborghini? Kok makanan, Pak? Apa dong? Mobil sport, Pak. Mobil sport. Nah, mobil sport Lamborghini, thank you Natania, itu nggak mungkin pakai above the line. Mungkin tapi jarang banget, kecuali kalau misalnya dia udah drop bisnisnya. Kenapa? Karena segmentasinya itu sangat spesifik. Dia itu hanya untuk orang-orang yang kelas atas, kelas ekonomi yang atas. Makanya dia nggak akan buat iklan yang misalnya sementara ada acara apa namanya, ada dangdut akademia gitu ya di Indosiar gitu. Terus pada saat jeda iklan muncul iklannya Lamborghini, kan nggak mungkin. Dia akan mengiklan pada suatu situs-situs yang atau suatu kondisi yang yang spesifik. Jadi above the line itu nggak mungkin kalau segmentasinya terbatas. Nah, karena dia segmentasinya tidak spesifik, makanya targetnya itu teman-teman itu gede banget. Bahkan salah satu indikator above the line adalah targetnya di seluruh dunia. Tujuan utama kita menggunakan above the line adalah reach out to customers, build visibility and brand awareness, promote a product or a service.
Jadi benar-benar kita tujuannya menggunakan marketing ini supaya orang tahu produknya kita. Orang kenal, orang sadar bahwa kita itu ada. Nah, ketika teman-teman itu baru buka sebuah bisnis, yang harus kalian lakukan adalah above the line marketing. Mau nggak mau? Supaya orang tahu dulu bisnis kalian. Orang tuh tahu dulu produk kalian. Orang itu tahu kalian siapa. Misal kita terapkan dalam personal branding. Let's say, Dennis, kamu mau dikenal sebagai orang yang punya kemampuan apa, Dennis? Jualan boba yang terkenal. Atau Ya, apa? Yang boba. Wah, ini kamu langsung apply ke bobamu ya berarti ini. Nah, contohnya let's say punyanya Dennis itu boba. Dennis tahu bahwa banyak banget kompetitor. It's okay, nggak masalah. Tetapi agar supaya Dennis bisa largely targeted, Dennis itu bisa bangun visibility, bisa bangun brand awareness, dia akan menggunakan above the line marketing ini untuk memasarkan bobanya. Misalnya, backgroundmu apa? Backgroundmu itu apa? Di background Zoom itu apa? Nggak ono. Nggak ada. Nah, harusnya kalau kamu above the line, kamu akan pakai backgroundmu itu pakai gambar bobamu. Supaya apa, Dennis? Supaya pada saat kamu kuliah, minimal 13 orang, kita kan ada 14 orang nih di sini. Ya kan? Ada 14 orang. Minimal 13 orang sudah mulai punya kesadaran, oh bahwa Dennis itu jualan boba. Paham maksudnya? Itu above the line marketing. Makanya Dennis, kalau kamu kelas, misalnya psikologi belajar Dennis, kan gede tuh kelasnya. Kamu pakai bobamu. Apalagi kalau misalnya saya atau Pak Diki bilang, loh Dennis kenapa kamu pakai boba kayak gitu? Wih, lebih above the line kamu. Lebih dikenal, oh Dennis jualan boba ya? Nanti mulai ada yang chat ke kamu. Kamu jualan boba ya? Boba apaan? Cakupannya kita lebih luas. Clear ya di sini ya? Itu tujuannya above the line. Nah, untuk mengukur efektivitasnya adalah, karena kan kita membuat program nih, kita membuat program pemasaran. Terus kemudian kalian mau buat above the line. Terus orang pasti akan tanya, bagaimana dikatakan efektif atau tidak? Satu, frekuensi. Kayak yang saya tadi bilang ke Dennis, frekuensi orang. Ketika misalnya Dennis tampilkan boba di background-nya, maka secara tidak langsung Dennis sudah mendapatkan 13 frekuensi. Oke? Lumayan ya. Dia nggak ngapa-ngapain, Dennis nggak perlu nggak perlu bayar iklan gitu ya, dia cuma cukup tampilkan di belakangnya, udah dapat 13 frekuensi. Dennis, bayangkan kalau kamu ikut berapa kuliah sekarang? Ada banyak ya, ada lebih dari 4 gitu ya. Let's say 4. Satu kelas itu isinya 20. Oke? Isinya 20. Berarti kamu 80. Sudah ada 80 frekuensi orang yang melihat iklanmu, Dennis, tanpa mengeluarkan uang yang banyak itu. Nah, efektivitas yang kedua adalah reach. Seberapa banyak orang itu melihat iklan kalian. Beda dengan frekuensi. Reach itu ketika orang sadar. Dennis itu ya, ada jualan boba. Atau ada something di belakangnya dia. Itu bedanya. Frekuensi ini juga, yang tadi saya balik ke frekuensi. Berapa kali orang melihat iklan kalian? Kalau reach kan satu kali orang lihat sudah langsung hitung satu. Tapi frekuensi misalnya saya melihat 2 kali iklannya Dennis, berarti frekuensinya Dennis ketambahan 2. Ketiga itu adalah number of impression. How many times your ads have been displayed across various mediums. Nah, pada saat orang bertanya ke Dennis, Dennis kamu itu jualan apa? Kok backgroundmu seperti itu? Itu sudah bentuk nyata, bentuk dasar dari impression. Atau misalnya, kalian nonton iklan di TV. Terus kemudian iklan di TV itu ada yang komen. Iklannya keren, itu produk apaan? Oh, produk mie goreng. Nah, berarti itu sudah muncul satu impression.
Loh Pak, dikatakan efektif kalau berapa Pak frekuensinya, reach-nya berapa, number of impression-nya berapa? Tergantung dari bisnis kalian mau tetapkan targetnya piro. Secara teori memang nggak ada ketentuan harus berapa. Itu tergantung dari bisnis modelnya kalian. Misalnya frekuensinya kalian pengennya itu minimal 10 frekuensi sudah dikatakan bagus, itu enggak apa-apa. Itu kalian yang tentukan sendiri sebagai business owner atau sebagai marketing. Gitu ya. Intinya adalah above the line marketing itu, ATL media marketing, advertisers atau pengiklan mostly try to raise brand awareness. Belum jualan dia. Belum langsung jualan gimana, dia meningkatkan brand awareness dulu, dia menginformasikan, dia mengedukasi, supaya customer itu tahu produk dan jasanya, dan pada akhirnya they try to boost sales. Dan akhirnya mereka akan meningkatkan penjualannya. Nah, sekarang saya aplikasikan lagi ke personal branding. Karena saya paham di sini juga teman-teman nggak serta-merta kalian semua jadi DPO. Tapi paling tidak materi ini bisa sangat berguna untuk personal branding kalian, apapun bidang minat kalian, apapun fakultas kalian. Teman-teman yang hanya membangun personal branding, kalian menggunakan above the line marketing ini untuk di Instagram kalian, membangun profiling kalian. Kayak tadi, misalnya Maria Mediatrix, kamu suka apa sih Maria Mediatrix? Maria Mediatrix, kamu panggilannya siapa sih supaya saya bisa membedakan dengan Maria Cindy? Panggilannya Tia, Pak. Oh, Tia. Oke, kalau Maria Cindy panggilannya siapa? Cindy, Pak. Oh, Cindy dan Tia. Nah, itu perbedaan yang signifikan ya. Oke. Tia dulu deh. Tia, kalau kamu pengen dikenal sebagai apa? Atau orang yang gimana? Jangan bilang orang yang baik ya. Ojo, tetapi specifically apa yang membedakan kamu dengan yang lain? Pengennya dikenalnya ramah sih, Pak. Oh, no, jangan ramah. Jangan ramah. Kemampuan, suatu kemampuan yang kamu bisa. Ojo minder, nak. Yang kamu bisa apa? Atau let's say dari hobimu. Dari hobimu yang kamu pengen kembangin. Hobi saya nyanyi sih, Pak. Nah, kamu pengen jadi penyanyi nggak? Tapi nggak pengen jadi penyanyi. Nah, ya udah. Tapi kalau untuk hiburan gitu ya. Ya, nyanyi kamar mandi gitu ya. Saya juga senang itu. Pokoknya satu album bisa itu. Kamu pengen jadi apa? Cita-citamu jadi apa? Jadi dokter, Pak. Masya Allah. Terus kalau kamu jadi dokter, kenapa kamu kuliah psikologi? Iya, Pak. Saya pengen jadi dokter. Jadi dokter. Tapi saya ngerasa nggak mampu itu. Nggak mampu. Terus tujuanmu kuliah psikologi apa? Pertama karena saya suka dengar cerita orang gitu, Pak. Oh, suka cerita. Dan kamu pengen jadi psikolog? Enggak sih, Pak. Sebenarnya saya mau jadi HRD. Kamu mau jadi HRD? HRD di bidang apa? Kamu kan pernah dengar penjelasan saya di PIO. HRD itu udah banyak. Nah, kamu kira-kira pengen di HRD yang kayak gimana? Yang seperti apa? Saya bagian pengembangan skill gitu sih, Pak. Rencananya. Iya. Nah, berarti kalau kamu menggunakan above the line marketing, Tia itu bisa mulai dengan cara paling gampang itu di Instagrammu atau di profilmu atau setiap hari kamu ngomongin atau bahan bacaanmu itu tentang pengembangan orang, tentang bagaimana menemukan talenta orang. Misalnya saya tanya ke kamu, Tia, orang itu punya kepribadian kalau di psikologi ada apa aja sih? Ada berapa aja sih? Contohnya, tipe kepribadian itu. Tipe-tipe kepribadian. Yang itu bukan, Pak. Yang kayak introvert gitu-gitu nggak sih? Boleh. Misalnya kamu jelasin gini, oh ada 4 tipe kepribadian, sanguin, melankolis, kolerik. Dan itu ternyata, ya itu kamu perkenalkan di Instagrammu. Kayak gitu. Kamu kenalin, oh ternyata orang itu
punya 4 tipe kepribadian, dan ketika orang tahu 4 tipe kepribadiannya, dia bisa mengembangkan potensinya. Kamu bikin caption, terus di bawahnya kamu pakai hashtag belajar bersama Tia. Nah, itu adalah above the line marketing, teman-teman, untuk membangun personal branding. Jadi ketika kamu konsisten, ketika Tia akan konsisten dengan seperti itu, besoknya dia upload tentang pengembangan talenta. Jadi bagaimana anak remaja itu bisa menemukan minat bakatnya. Terus di bawahnya lagi dia tulis belajar dengan Tia atau berkembang bersama Tia. Itu bentuk dari above the line marketing. Kamu mencoba membangun, Tia mencoba membangun kesadaran brand, kesadaran personal brand dari orang lain, mengedukasi, menginformasi ke calon customermu bahwa kamu adalah orang yang concern, orang yang hebat di bidang pengembangan individu. Nah, itu aplikasinya. Kalau kalian mengaplikasi above the line marketing di bidang personal branding. Kalau kalian tidak punya bisnis, belum punya bisnis. Clear ya? Oke, lanjut. Itu above the line. Kalau ada pertanyaan langsung disanggah ya. Nah, sekarang kedua adalah below the line. Ini umum. Nanti kita selama 1 semester ini akan utak-utik lebih banyak tentang above the line. Karena above the line itu ada 3 media yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah media cetak. Yang kedua adalah media audio. Yang ketiga adalah media audiovisual. Nanti kita akan coba bahas apakah kalian itu akan membuat iklan atau enggak. Jadi kalian akan membuat iklan sendiri. Tapi nanti saya akan diskusikan sama Bu Desa, apakah possible, apakah realistis kalau misalnya dalam kondisi online seperti ini kalian buat. Ya. Nah, lanjut ke below the line. Below the line marketing. Below the line marketing adalah tipe marketing yang mempromosikan atau meng-reach out calon customer yang sudah targeted, sudah terspesifikkan. Nah, kalau di bahasa marketing, istilah spesifik target, spesifik konsumen, itu namanya niches. Ya, bahasa Inggrisnya sih niche gitu ya. Tapi supaya tidak bingung bacanya niches. Nah, below the line marketing ini biasanya digunakan pada produk-produk yang spesifik, yang kayak tadi saya bilang, Lamborghini, kemudian ada Ferrari, mobil-mobil seperti itu, atau rumah-rumah yang mahal, kayak gitu ya. Itu below the line marketing. Nah, ini ada contoh. Saya punya klien, saya bantu dia dulu itu untuk headhunting sebenarnya, untuk eksekutif rekrutmen, mencarikan asisten pribadi. Saya bantu untuk carikan asisten pribadi, karena asisten pribadi ini mau membantu dia untuk jualan rumah. Sekarang saya tanya dulu, saya pengen tahu respon awal kalian. Coba videonya dinyalakan supaya saya bisa lihat respon kalian. Muka kalian kalau misalnya melihat respon itu kan lucu-lucu ya kalau di kamera ya. Gitu kan. Misal rumah ukuran sekitar let's say 15 kali 10. Rumah ukuran 15 kali 10. Coba pasti tahu. Arya mungkin ada bayangan. Kita jual, dia terletak di daerah Surabaya. Ini rumah beneran ya teman-teman, dan itu rumah itu ada gitu ya sekarang. Klien saya ini dia pengen jualan rumah. Rumah ini 15 kali 20-an kalau nggak salah. Berada di tengah pusat Surabaya. Dia jualnya itu 65 juta. 65 juta, sorry. 65 juta langsung. 65 M. 65 M.
Apa respon awal kalian? Siapa sing katek tuku 65M? Kira-kira kalau 65M itu kita beli nasi goreng itu dapat berapa porsi itu ya? Terus dia bilang ke saya nggak mau cari personal assistance yang dia itu cuma personal assistance biasa. Saya pengen mencari personal assistance yang dia tahu taste saya. Dia tahu selera saya dalam rumah ini. Karena rumah saya ini, saya jual bukan untuk sembarangan orang. Jadi meskipun kalian kaya minta ampun, gitu ya, tapi kalau kalian tidak satu frekuensi taste-nya sama si owner ini, dia nggak mau jual rumahnya. Bahkan kalian tahu pada saat dia akan jual itu, dia melakukan apa? Dia bikin gala dinner, teman-teman. Dia bikin gala dinner di apa namanya itu halaman rumahnya itu. Kemudian dia bikin acara mewah dan sebagainya. Tetapi temanya itu medieval. Kalian pernah tahu zaman-zaman medieval nggak? Maksudnya zaman-zaman jadul-jadul kayak gitu. Nah, orang-orang yang datang pun harus menggunakan baju-baju seperti itu. Kesannya rodok freak. Saya juga dengar ceritanya kok rodok freak ya. Tapi itu faktanya. Karena apa? Karena targetnya dia itu niche. Hanya orang-orang tertentu. Dan dia tidak mengiklan di media massa. Kalian nggak akan pernah lihat itu di Jet TV atau di mana, nggak pernah. Karena dia hanya akan menggunakan channel-channel yang secara khusus bisa dia temukan, bisa dia gunakan untuk jualan rumahnya. Dia nggak akan kasih ke Brighton, X-Marks, kayak itu nggak akan. Karena apa? Karena salurannya itu niches. Kayak gitu, spesifik. Nah, itu below the line, teman-teman. Clear sampai sini, konsep below the line. Jadi spesifik banget. Gitu. Sekarang tak tanya, iPhone itu eksklusif nggak? Hanya untuk orang-orang tertentu nggak? Menurut kalian? Dulu iya. Dulu iPhone itu, saya baca bukunya ya, bukunya perkembangan setelah Steve Jobs. iPhone ini, Apple ini paling gengsi kalau mau mengiklan. Paling gengsi nih ya. Apaan? Wong kita dia kejar-kejar konsumen kok. Kita baru launching aja iPhone berapa yang terakhir itu? iPhone 6 atau iPhone 7 itu yang pada saat itu lagi rame-ramenya. Itu kita nggak perlu mengiklan, udah sold out kok di Singapura. Kan di daerah Asia Tenggara kan pusatnya kan store terbesarnya kan di Singapura. Tapi seiring tahun 2014 something, Android kan mulai berkembang nih. Iya kan? Android itu low profile, belum HP-HP Cina yang lain. Itu low profile mereka, tetapi kuat. Orang Indonesia kan karakternya kita yang penting kita gaya gitu kan. Nggak apa-apa sih itu. Merek apapun yang penting gaya. Nah, Samsung, HP-HP Cina, Huawei menangkap itu. Maka muncullah ini. Above the line-nya itu gila-gilaan. Kalau kalian lihat di Jakarta, jalan menuju Soekarno-Hatta di daerah Tangerang, kalau kalian pergi ke daerah bandara, tidak ada iklan lain selain iklan Huawei, Samsung, Vivo, bahkan Vivo mengiklan di situ. Itu gila-gilaan banget itu. Iklannya above the line-nya. Nah, Apple lihat, kayaknya udah turun nih punyanya kita, pemasarannya kita. Akhirnya kalau dia tidak mau menurunkan egonya, mau pakai below the line terus, mati dia. Makanya dia mulai mengiklan sekarang. Iklannya gede-gedean sekarang Apple. Cuma kalau di Surabaya nggak tahu, jarang di Surabaya memang. Tapi kalau di Jakarta, Apple itu setiap kali iPhone launching, dia iklan duluan. Karena sudah bukan below the line lagi. Targetnya udah bukan niche lagi, tetapi sudah pasar umum. Gitu, teman-teman. Nah, itu bedanya below the line dengan above the line. Clear ya? Nah, kalau misalnya below the line, itu ada cara ngukurnya juga. Cara ngukurnya itu ini. Ini mungkin ada beberapa istilah yang kalian belum paham. Karena ini istilah marketing banget.
Kayak gitu ya. Sorry. Mana tadi dia? Oh, ini. Yang pertama adalah kita ngukurnya dari istilahnya conversion rates. Gini, kalau di dunia digital gitu ya, ini mungkin saya cuma perkenalan sedikit aja tentang ini apa, karena ini dunia digital banget. Conversion rate, ketika kita melakukan email marketing, maksudnya kita kirim email gitu ya kalian pernah nggak sih nemu email dapat iklan? Maksudnya masuk pesan iklan gitu di email kalian. Nah itu dia menggunakan conversion rate. Nggak tahu dia dapat email kalian dari mana, yang penting dia kirim. Nah ketika conversion rates-nya tinggi, maksudnya ketika kalian membuka email itu, kayak gitu ya. Ketika kalian membuka email itu sudah termasuk conversion rates. Jadi misalnya si pengiklan itu ngemail ke kalian. Kalian buka email itu. Berarti itu sudah conversion rates. Nah, perhitungannya kurang lebih akan sama dengan click-through rates. Itu sama, klik. Nah, kemudian ada yang namanya open rates. Open rates ini dia pakai alat, pakai tools. Pakai tools untuk automation campaigns. Nah, ini apa? Ini nggak akan kita bahas lebih dalam. Karena ini nanti teman-teman bingung ya. Ini memang benar-benar purely marketing. Cuma kalau misalnya kalian pengen baca-baca, monggo. Lalu yang terakhir adalah followers and subscribers. Itulah sebabnya jangan pernah malu untuk kalau misalnya kalian punya YouTube channel, atau Instagram, kalian minta, follow aku dong, subscribe aku dong. Karena itu salah satu cara untuk meningkatkan bisnis kalian mungkin, ketika kalian pengen membangun bisnis. Itulah sebabnya kenapa kok sekarang ya teman-teman, kalau kalian lihat di Jobstreet, kalian lihat di LinkedIn, kayak gitu, jabatan-jabatannya itu sudah bukan jabatan-jabatan yang kayak dulu. Ada penambahan jabatan baru yang dicari. Contoh, TikTok admin. TikTok itu jangan kalian sangka itu cuma orang yang dansa-dansa nggak jelas terus pamer-pamer. Enggak, itu sekarang ini di dunia sekarang ini itu udah dijadikan salah satu job title dan gajinya nggak main-main, gajinya itu gede. Ada juga yang namanya sosial media strategis. Pernah dengar sosial media strategis? Pernah? Jadi sosial media strategis itu adalah orang yang menyediakan jasa untuk meningkatkan akun mereka, akun Instagram mereka. Selebgram, centang biru, para centang biru, mbok pikir dia sendiri yang kelola akunnya? Enggak. Mereka itu pakai sosial media strategis untuk meningkatkan followers, subscribers, dan sebagainya. Sekarang saya tanya ke kalian. Misal gini, kalian di akun kalian, Cindy sama Dennis, itu sama-sama jualan boba. Terus mereka berdua sama-sama menggunakan below the line dan juga above the line. Above the line adalah akun Instagram. Oke. Cindy, followers-nya itu ada 1000K. 1000K. Dennis 5000K. Komennya di satu kali posting, Cindy lebih banyak daripada Dennis. Kira-kira, yang mana yang akan orang cenderung untuk order? Punyanya Cindy atau punyanya Dennis? Menurut kalian yang mana? Kalau dilihat dari situ. Yang akan cenderung kalian tertarik itu punyanya Dennis atau punyanya Cindy? Yang komennya banyak, Pak. Apa? Yang komennya banyak. Yang komennya banyak. Yang followersnya banyak. Karena orang akan melihat di situ tingkat kepercayaan suatu produk ke kalian itu bisa dilihat dari si followers dan subscribers. Dan itulah kenapa kalau misalnya kalian paid promote, tapi followers kalian masih sedikit, itu nggak terlalu efektif, teman-teman.
akan jauh lebih efektif ketika, ini saran aja. Ini nanti panitia Ormawa ini di sini siapa ini? Ini saya juga bilang ke Ormawa saya kok. Yang Ormawa di sini siapa? Natania itu ya, PF ya. Berarti kamu Ormawa. Halo? Natania. Siapa di sini yang Panlep? Panlep, Pak. Yang Ormawa siapa di sini? Ini sama Chris, Pak. Kalian berdua. Berarti kalian itu bikinlah, usulkan untuk bikin konten-konten yang mengedukasi tentang psikologi. Jangan langsung misalnya nanti sampai ketika kalian nanti akan tawarkan PF gitu ya. Nanti promosikan aja. Jangan langsung ke acaranya. Tetapi apa sih design intervention itu? Misalnya kayak gitu. Apa sih peran psikolog dari design intervention? Oh, itu menarik itu. Karena kalian nggak langsung jualan untuk jualan produk PF kalian. Tapi ada edukasi di situ, ada below the line di situ. Itu yang dilakukan Picasso. Kalian lihat nanti, kalian boleh sharing ke teman-teman di Ormawa. Di Sugio Pranata, dia itu kan punya acara tahunan kayak kalian di PF itu kan yang namanya Picasso, itu kan. Nah, seingat saya juga udah nggak terlalu ngecek punyanya mereka. Mereka di postingan-postingan mereka tidak serta-merta langsung promosikan tentang Picasso itu. Tetapi mereka mempublish tentang pendidikan psikologi. Jadi ada edukasinya. Orang itu nggak mampir ke akun kalian hanya untuk melihat jualan kalian tok, tetapi mendapatkan edukasi dari akun kalian. Gitu. Supaya misalnya itu akan jauh lebih efektif daripada misalnya kalian hampir setiap hari itu posting tentang jualan. Nah, ini saya pengen melihat punyanya si Denis. Mana Denis ya? Denis, kamu pakai apa, Denis? Kok nggak ada, Denis? Instagrammu apa, Denis? Denis Gunardi, Pak. Denis pakai O, 1E, 1N. Iki. Nah, ini tak pakai contohmu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Kalian lihat. Aduh, sorry. Ini stop share. Ini paling enak belajar Kompas itu. Kenapa? Karena kita itu belajar menggunakan Instagram, menggunakan media sosial. Sehingga media sosial itu nggak cuma digunakan untuk kalian curhat. Ngeselin banget Pak Kendi sama Bu Desa tugasnya akene gitu ya. Enggak, tetapi bisa kalian gunakan juga untuk promosi, untuk marketing gitu ya. Nah, kalian lihat punyanya Denis ini. Ini iklan apa nih? Paid promote gitu ya. Paid promote. Terus postingannya lagi paid promote lagi, paid promote yang sama lagi. Gitu kan? Wah, sudah nih. Terus pas kita scroll down lagi, sama lagi. Gitu. Nah, akhirnya apa? Dampaknya terhadap produknya kita, orang nggak akan scroll lagi. Loh, ternyata pas tak scroll lagi, muncul ini lagi. Nah, itu teman-teman. Ketika teman-teman hanya fokus pada jualan terus, tidak menggunakan below the line, tidak menggunakan edukasi seperti itu, produk kalian akan sulit untuk di aware. Brand kalian akan sulit untuk di aware. Saya nggak ngomong untuk dikonsumsi, enggak. Saya nggak ngomongin tentang conversion, tentang orang itu akan mengkonsumsi produk jasa kalian. No, tidak sampai situ, itu terlalu jauh. Tapi paling tidak belum bisa kenal kalian, kayak gitu. Nah, itu konsep dari below the line. Ya. BTL advertising strategies when very targeted usually bring nice conversion results. Ya, logis. Dia kan ini sudah tertarget, sudah spesifik targetnya. Nah, karena dia sudah targeted, makanya biasanya closing-nya tuh enak. Itulah sebabnya kalau kalian punya kenalan teman-teman di sales mobil, saya sebut merek gitu ya, sales Toyota dan Honda,
dan teman kalian di sales misalnya Ferrari atau di Porsche, itu akan beda mereka cari customer-nya. Kalau yang di Honda dan Toyota, kalian akan banyak menemukan mereka akan ngiklan di Instagram Ads. Tetapi sales Porsche, Ferrari, mereka sudah dapat list dari perusahaan mana calon-calon customer yang potensial. Mereka tinggal hubungi. Sehingga karena sudah dipetakan sedemikian targetnya dengan menggunakan below the line marketing, pada saat si sales ini turun dengan bantuan marketing ini, closing-nya lebih enak dibandingkan kalau misalnya kita sales Honda atau Toyota, karena kita harus mencari pasar kita. Belum tentu orang itu akan cenderung beli. Tingkat probabilitas membeli suatu produk itu akan lebih tinggi kalau di below the line. Karena kita sudah targeted market-nya kita. For certain markets, like rural markets where the reach of mass media like print or television is limited, BTL marketing with direct consumer outreach programs do the most sense. Jadi gini, ada daerah-daerah tertentu, even itu ada di Indonesia juga, akses untuk ATL itu masih kurang. Jadi kalian akan lebih efektif menggunakan below the line. Jadi kalian langsung target, misalnya di perdesaan, kalian mau jualan pupuk, gitu ya. Contohnya gini, saya pernah bantu ada sebuah klien gitu ya. Dia itu dia pabrik pupuk gitu. Dia pabrik pupuk dan dia itu baru. Dan dia tidak menggunakan ATL marketingnya, tetapi dia menggunakan below the line. Karena pasarnya dia, target pasarnya dia adalah satu desa, yang satu desa ini ternyata setelah digali data belum ada atau jarang ada televisi, listrik, dan sebagainya. Memang masih ini banget, masih tradisional banget, tetapi mereka petani. Mostly mereka petani. Itu ada di daerah Trenggalek, di daerah Tulung Agung, Trenggalek, dan sebagainya itu ada. Mereka di sana, desanya itu. Nah, klien saya ini mereka datang ke sana, mereka langsung melakukan BTL, langsung melakukan promosi kepada para petani tersebut menggunakan produk mereka. Itu cepat lakunya. Kenapa? Karena si orang-orang yang ada di desa ini, mereka tidak ada, dalam tanda kutip, tidak ada informasi lain selain turun-temurun. Kita kalau bertani padi, kita pakai pupuk ini aja ya. Oh, kita pakai pupuk kandang aja. Yo, turun-temurun dia akan pakai pupuk kandang. Nah, sehingga ketika klien saya datang, dia promosiin punyanya dia, ini kan, mereka langsung tahu, mereka langsung sadar gitu loh, mereka langsung pakai. Karena mereka tidak dapat informasi apapun. Nah, itu yang bisa kalian gunakan juga. Kalau memang market kalian itu terbatas, kalau market kalian itu memang kurang informasi, susah untuk dijangkau informasi, atau sulit untuk dijangkau oleh media massa. Itu fungsi below the line marketing. Sekarang through the line. Through the line, ini abu-abu. Oke, ini abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Karena ini menggunakan konsep ATL dan BTL. Bahkan kalau misalnya kalian baca punyanya Godin Set itu salah satu marketer hebat di dunia, dan dia sekarang menjadi penulis, pembicara, dia juga praktisi gitu ya di bidang marketing. TTL ini memang efektif. Efektifnya di mana? Efektifnya ini selain kita menumbuhkan kesadaran orang yang lebih banyak tentang produknya kita, kecenderungan kita untuk supaya bisa di closing, agar supaya si calon customer itu membeli produk atau jasa kita itu lebih gede. Masalahnya adalah susah untuk menggunakannya, bingung gitu loh. Nah, contohnya adalah kita menggunakan digital marketing. Kalian fokusnya aja di digital marketing ini. Digital marketing tidak hanya ngomongin tentang kalian posting di Instagram. Oke? Ngomongin digital marketing, jangan langsung ada di pikiran kalian, oh aku bikin konten, aku posting di Instagram. Tidak sesimpel itu.
posting di Instagram hanya sebagian kecil dari proses digital marketing. Digital marketing itu basically-nya adalah kalian harus tahu dulu pasar kalian dan sebagainya, gitu ya. Digital marketing itu start with kalian perlu, ini saya nggak akan bahas lebih dalam karena kita lebih bahas mendalam tentang ATL sebenarnya. Digital marketing itu kalian harus mulai belajar tentang yang namanya, ini boleh ditulis aja nanti, tentang algoritma. Kau pernah dengar algoritma? Digital marketing itu akan efektif kalau algoritma suatu media yang kalian gunakan itu bagus. Contohnya kayak gini. Dulu, waktu TikTok belum ada, ketika kalian posting, dan misalnya kalian itu terkenal ya, famous gitu ya, influencer. Ketika kalian mendapatkan banyak likes, banyak komen, kayak gitu, maka konten kalian itu akan muncul di profile, akan muncul di search gitu ya. Ini saya harap teman-teman kita satu frekuensi ya, dengan harapan teman-teman tahu tentang Instagram ya, tentang media sosial. Kalau ada yang nggak tahu tentang Instagram atau media sosial, tolong infokan. Karena saya akan menggunakan bahasa yang di marketing memang, di digital marketing. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham istilahnya, please langsung tanyakan. Gitu ya. Nah, dulu seperti itu. Ketika kita posting konten gitu ya, kita jualan di Instagram, maka Instagram dengan algoritmanya akan memunculkan konten kita di search-nya kita, di halaman search-nya kita. Sekarang susah. Sekarang TikTok itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan algoritma. Kalian kalau posting satu konten di TikTok, let's say 10-20 orang komen sama likes, atau bahkan 50 people, 50 orang aja yang komen dan like gitu ya, konten kalian bisa berpotensi sangat besar untuk FYP. Tahu FYP nggak? Tia tahu nggak FYP? Nathan tahu FYP nggak, Nathan? Nathan. Oh, Nathan. Tahu, Pak. Apa FYP itu? For your page. Ya, for your page. Nah, orang-orang di digital marketing itu harus paham algoritma dari media sosial yang digunakan. Gitu. Itu banyak, teman-teman. Kita nggak bisa bahas hari ini. Ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Wah, apa itu, Pak? Itu susah, agak banyak ketika kita membahas tentang itu. Jadi kita nggak akan membahas digital marketing. Tapi kalian perlu tahu bahwa salah satu konsep dari Through the Line Marketing adalah dengan menggunakan digital marketing. Oke, caranya gimana? Nah, cara untuk mengukur efektivitas adalah gabungan antara ATL dan BTL tadi. Lebih kompleks memang cara perhitungannya. Oke, ya, ini penjelasan biasa. Jadi itu, teman-teman. Nah, summary-nya seperti ini. Summary-nya seperti ini. Above the line itu adalah bentuk pemasaran di mana orang itu tahu, orang itu sadar bahwa dia sedang dipasarkan. Dan above the line ini mencakup pasar yang luas. Itu ada 3. Sebenarnya ada 3 alat ukurnya. Sorry, bukan alat ukur, medianya. Cetak, audio visual. TTL itu through the line, itu contohnya kayak banners, gitu ya, social medias, events. Lalu untuk BTL, below the line, itu memang benar-benar menggunakan kayak contextual text ads. Itu contextual text ads sama vertical banners itu sama kayak iklan-iklan yang kalian lihat di internet, email marketing, telemarketing. Nah, itu below the line. Pernah nggak kalian mendapatkan telepon dari bank? Terus tanya, apa kabar?
sehat, kami ingin menginformasikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu telemarketing. Dan itu jenis dari BTL. Mereka mengedukasi kita agar supaya menggunakan produknya mereka. Biasanya kartu kredit sih itu. Gitu ya. Nah, ATL sama TTL itu digunakan untuk mendapatkan rating, frekuensi, brand awareness, sama reach. Tetapi kalau misalnya TTL dan BTL itu untuk supaya kita bisa closing, kita bisa jualan, kita bisa mendapatkan customer secara cepat. Secara langsung, kayak gitu. Oke. Nah, itu ATL, TTL, dan BTL. Teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita akan masuk ke materi yang terakhir, itu tentang creative brief. Nah, creative brief ini adalah gambaran tugasnya kalian. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan, Mbak. Bu Desa, ada tambahan nggak, Bu? Enggak sih. Enggak Sudah, ya? lanjut aja. Lanjut. Teman-teman, ada pertanyaan nggak? Clear? Atau kalian ada yang pengen ditanyakan tentang itu? Apa namanya, digital marketing dan sebagainya? Saya tak minum dulu. Di chat itu Grace itu kenapa kok saya Pak itu apa? Maksudnya mau nanya. Enggak, kayaknya itu udah chat dari tadi, Bu. Di jam 10. Oh, oke. Enggak, bungkus? Bungkus ya. Oke, lanjut. Nah, di setiap minggu kalian akan membuat tugas. Kalau kemarin, Bu, sorry, ini mereka buat iklan atau cuma analisis iklan ya, Bu ya? Buat. Buat iklan ya? Mm-mm. Oke. Nah, jadi gini. Setiap minggu kita akan memberikan materi tentang media-media ATL. Contoh, minggu depan kita akan belajar tentang media above the line cetak, printed advertising. Setelah kita memberikan materi, di minggu itu kalian buatkan contoh printed advertising dari produk kalian. Kalian kan sudah dapat produk tuh masing-masing, ya kan? Coca-Cola apa segala macam. Itu kalian buatkan advertisingnya. Dikumpulkan minggu depannya. Lalu di pertemuan itu kan pertemuan 10. Pertemuan ke-11 kalian belajar tentang audio. Nah, di audio itu ada dapat materi, lalu di minggu itu kalian buatkan tugasnya. Gitu seterusnya sampai audiovisual. Clear? Nah, dalam membuat iklan, ibaratnya kayak gini. Ketika kalian menjadi seorang marketers, kalian akan menawarkan ke perusahaan kalian, kita mau bikin iklan jenis ini, kita mau bikin iklan cetak. Sebelum membuat iklan cetak tersebut, perusahaan akan meminta kalian untuk bikinkan proposal. Bikinkan proposal dulu. Kalian mau bikin iklan seperti apa? Mekanismenya bagaimana? Budgetnya berapa? Tolok ukur keberhasilannya bagaimana? Dicek proposalnya itu, baru di ACC apakah iklan kalian itu layak atau tidak untuk dilakukan. Nah, proposal untuk membuat iklan itu, kalau di dalam PK Kompas namanya creative brief. Clear? Jadi, setiap minggu yang kalian lakukan, yang kalian butuhkan adalah membuat creative brief dan membuat iklan tersebut. Apa itu creative brief? Sebentar. Mana dia ya? Sorry. Set up. Oke. Nah, ini creative brief.
Atau gampangannya adalah proposal kegiatan. Coba karena kita ngomongin bisnis ya jangan ngomongin tentang proposal ya. Jangan istilahnya proposal. Apa itu brief? Creative brief adalah a strategic plan seperti pemetaan yang akan digunakan untuk menjelaskan program iklan yang akan kalian buat. Simpelnya itu. Ya. Ada outlining, ada strategizing. Ada bentuk iklannya mau seperti apa, strategi-strategi yang akan kalian gunakan itu bagaimana. Nah, itu yang harus ada di creative brief. Itu konsepnya dulu. Oke. Lalu, lanjut. Nah, jadi gini, atau misal kalian itu marketer. Saya misalnya manajer marketing. Atau kalian adalah konsultan marketing. Bu Desa adalah klien kalian. Jadi, dengan menggunakan creative brief ini, kalian akan memberikan ke Bu Desa sebagai klien kalian, atau kalian memberikan ke saya sebagai manajer marketing tentang program iklan apa yang akan kalian buat. Makanya di sini adalah desainer, di sini adalah klien. Nah, ini ada perannya masing-masing di sini. Kalau klien, sebagai seorang klien, atau sebagai misalnya, let's say, saya sebagai manajer marketing, Bu Desa sebagai klien, kita perlu memperjelas tujuan kami untuk meminta jasa kalian membuat iklan itu apa. Intinya kayak gitu. Lalu kemudian, dari sisi klien, kita itu juga menyediakan, kita juga itu mengatakan ke kalian, oh kita harapannya dengan iklan ini, produk saya ini tuh bisa terkenal di Indonesia. Jadi kita bilang maunya kita ke kalian sebagai desainernya, desainer iklannya. Nanti di kalian akan melakukan tugas-tugas ini. Gitu. Oke, ini nanti tak kasih ke teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini konsepnya creative brief. The collaborative partnership between designer and client must begin with an articulate set of objective and goals. Artinya apa? Sebelum kita membuat creative brief itu, sebelum kalian membuat iklan kalian itu, teman-teman itu harus perjelas dulu objektif dan goals dari klien kalian. Samakan dulu tujuannya mau sampai di mana. Lalu kalian juga harus mulai identifikasi apa-apa kira-kira yang bisa menjadi faktor penghambat atau faktor yang bisa menentukan, yang bisa berpengaruh terhadap desain proyek kalian. Nah, itu adalah konsep dari creative brief. Ini bisa baca. Nah, sebuah proposal iklan yang baik, sebuah creative brief yang baik, itu kalau bisa menjawab semua pertanyaan itu. Jadi ini kurang lebih adalah komponen-komponen yang harus ada di creative brief kalian. Proyeknya tentang apa? Who is for? Itu klien kalian siapa? Kenapa kok kita melakukan ini? Lebih pada ketujuannya. Apa saja yang harus dilakukan? Siapa yang melakukan? Kapan akan melakukan? Di mana? Seperti apa? Budgetnya berapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang harus ada di creative brief. Oke. Nah, sekarang coba kalian searching semuanya. Saya kasih waktu kalian searching di internet, supaya kalian dapat contoh nyata. Creative brief produk Aqua. Monggo. Coba kalian lihat. Searching creative brief Aqua.
Lihat di image. Seperti apa creative brief Aqua. Atau kalau nggak nemu, kalian coba cari satu produk yang ada creative brief-nya. Atau coba kalian cari creative brief produk kalian sendiri. Kalau sudah nemu, silakan kalian share screen. Saya sudah multiple. Supaya dari kalian yang belajar dulu. Yang sudah bisa langsung itu. Bisa langsung apa namanya? Share screen. Siapa yang mau share screen? Silakan. Belum nemu? Ayo, siapa? Aprilia. Saya cuma nemu satu sih, Pak. Oh iya, satu aja memang, jangan banyak-banyak. Satu saja. Coba di share screen. Kayak gini. Mana? Yang ini. Oh, Mas. bukan. Itu bukan. Itu creative positive change. Itu iklan. Ini namanya iklan. Kalau ini. Aku nemu juga, Pak. Oh, oke. Tapi tadi ada sebenarnya. Itu tadi ada. Saya sempat lihat sedikit itu. Di sebelah sisi kiri itu. Coba ya, Hes. Oh. Aku dapat PPT-nya. Oh. Punyanya Fiji Water. Fiji Water. Nah, ini. Ini dia pakai Prezi ya. Ya, ini teman-teman. Kayak gini creative brief tuh. Brand position yang dia mau bangun itu gimana? Oh, affordable, high quality. Kreatif strateginya seperti apa? Oh, kreatif strateginya itu dia mau bangun pasar niche. Niche apa tadi? Masih ingat nggak niche? Pasar yang spesifik, betul. Pasar yang spesifik. Terus, coba. Terus ada lagi tuh. Nah, ini introduction-nya. Ini yang pertamanya ini. Gambaran profil perusahaannya biasanya ini. Lalu tuh ada 4P, marketing objektif. Oke. Terus coba. Ada lagi nggak? Nah, sampai ke media budgetnya. Gitu. Gini teman-teman, kurang lebih. Ini geografi, gitu kan. Geografi ini segmentasi pasarnya. Jadi harus jelas di situ semuanya. Apa yang sudah kalian pelajari di waktu kemarin sebelum UTS, segmentasi, kemudian diferensiasi, tagline dan sebagainya itu ada, muncul itu semua di sini. Ya, nah ini contoh yang lain lagi tuh. Nike. Nah, ini Nike ini loh, creative brief for Nike. Jadi ada kliennya, ya kan? Ada clients ini prepared by itu kalian. Bisa kebuka nggak? Nah, ini dia. Tuh. Lalu tujuannya apa? Target audiensnya siapa? Strateginya bagaimana? Nah, teman-teman, kita akan kasih
komponen-komponennya gitu ya. Apa aja yang harus ada. Tetapi kalau misalnya untuk desainnya itu bebas ya. Jadi bentuknya bukan proposal kegiatan, tetapi bentuknya bisa kalian kreatifkan. Karena apa? Karena ingat ini, important things di dalam creative brief adalah harus ada unsur AIDA. Mungkin kalian kalau biasa di media sosial, kalau di Instagram, sering banget lihat tentang AIDA. Nah, AIDA itu ada 4. Attention. Ketika kalian baca atau kalian melihat creative brief-nya, kami sebagai klien kalian, creative brief kalian itu bisa eye-catching. Kita itu bisa perhatian terhadap grab attention terhadap creative brief kalian. Yang kedua, setelah kalian berhasil grab attention, kita itu sebagai klien kalian berminat untuk baca, gitu ya. Minat untuk baca tentang creative brief kalian. Lalu ada desire, membangkitkan keinginan kita untuk mencoba, untuk menggunakan jasa kalian, jasa iklan kalian. Dan keempat adalah creative brief kalian harus mampu membuat kami itu setuju bahwa kami itu akan menggunakan jasa kalian sebagai strategic marketing. Istilahnya kayak gitu. Sekarang kita role play. Kalian adalah strategic marketing, kami adalah klien. Kami minta untuk mengiklankan bisnis kami ke kalian. Iklannya lewat ATL, bikin 3 cetak, audio dan audio visual. Gitu. Ini. Nah, apa saja yang harus ada? Ini apa saja ini minimal yang harus ada di creative brief kalian. Siapa klien? Ini background summary, ini yang pertama. Ada bagian background summary. Di background summary ini harus memuat kliennya siapa, yaitu kami berdua, Bu Desa dan saya. Lalu produk jasamu apa yang kalian akan pamerkan, yang akan kalian buatkan creative brief-nya itu apa? Brandingnya bagaimana? Tagline, brandnya seperti apa? Ya, ini karena memang ada dasar ilmiah ya teman-teman ya. Karena tugas kuliah, jadi kita tambahkan dasar ilmiahnya itu harus ada. Gitu ya. Lalu overview project. Nah, kalian akan ngapain? Contohnya, apa proyekmu? Pembuatan iklan audio untuk produk apa? Tetapi tidak sebatas itu, kalian harus menamakan audionya, iklan audionya itu sebagai iklan audio apa? Supaya kan menarik. Gitu ya. Bikin something yang menarik di sini. Lalu berikutnya, mekanismenya bagaimana? Desain gambaran umummu gimana? Ini masih overview, jadi desain gambaran umum aja. Kenapa kok kita perlu untuk mengiklan secara audiovisual? Kenapa? Nah, itu harus ada dasar ilmiah. Oke? Lalu drivers. Ya, ini ya. Tujuanmu apa dari proyek ini? Apa yang kamu coba raih? Indikator keberhasilannya apa? Ini tujuan ini sama aja. Indikator keberhasilanmu, kalau kita menggunakan jasa kamu tuh bagaimana cara mengukurnya? Lalu audience, target kita siapa? Kira-kira apa yang mereka pikirkan tentang kita dengan menggunakan jasa kalian? Mengapa kok audience kita itu perlu peduli dengan produknya kita atau perlu concern dengan bisnisnya kita? Itu harus kalian analisis audiensnya. Lalu analisis kompetitor sekalian juga. Analisis kompetitor standar ya. Siapa kompetitornya, mereka tawarkan apa, lalu bandingkan antara punyanya kompetitor sama punyanya kita. SWOT-mu bagaimana, SWOT-nya mereka seperti apa, strategi pemasarannya seperti apa, ini kan harusnya kalian udah punya ya dari awal ya. Nah, competitors ini bukan dalam arti competitors
aja, tetapi kalian harus bandingkan apple to apple-nya. Jadi misalnya minggu depan kita akan membuat ads untuk printed, maka kompetitor yang harus kalian cari juga kompetitor yang printed ads yang sejenis. Misalnya, kalau kalian produknya Coca-Cola, mau bikin poster atau printed ad lainnya, maka kalau kalian kompetitornya adalah Pepsi, yang harus kalian analisis di bagian ini adalah printed ads dari Pepsi. Jadi bukan Pepsi-nya saja. Paham ya? Jadi iklannya yang dibandingkan. Bukan perusahaannya aja. Gitu. Clear ya? Lalu ceritakan project detailsmu. Ini kan overview tadi. Nah, ini detailnya bagaimana? Desainnya, layoutnya, ini nanti kita pertimbangkan untuk menggunakan itu ya, Google Drive ya. Waktu pengerjaannya seperti apa, sampai ke budgetnya. Oke. Lalu yang terakhir adalah contact person included media sosial. Referensi ini tambahan, referensi ilmiah yang kalian gunakan. Ini cuma contoh-contoh aja ya. Gitu. Ini bukan individual ini kelompok ini. Tenang. Ini bukan individual. Itu sih, teman-teman, untuk tugasnya kalian. Ini nanti akan saya kirimkan ke PPT ini akan dikirimkan ke grup supaya kalian bisa ada pedoman dari situ. Jadi bikin sekreatif mungkin, bikin sedetil mungkin. Gitu ya. Ingat konsep AIDA. Attention, apa tadi? AIDA itu. Saya lupa ya. Apa aja AIDA itu? Attention, Ada attention, interest, desire, action. Sama action. Begitu teman-teman. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Itu produknya ditentuin sama Bu Dosa sama Pak Kendi ya? Enggak, produknya yang kemarin itu, yang dari awal itu loh. Oh, oke. Kalau YHS apa? Indomie. Ya udah, berarti kamu Indomie. Bikin iklan cetak Indomie minggu depan. Nanti ini masih minggu depan. Karena kan belum dapat materi tentang media cetak. Gitu ya, tugasnya masih minggu depan. Terus kalau kompetitor, berarti kamu cari kompetitor apa? Mie sedap. Ya, mie sedap. Iklan cetaknya mie sedap. Okay. Ya, karena kamu akan membuat iklan cetak. Misalnya 2 minggu depan, kalian akan membuat iklan audio. Misalnya YHS akan, contoh lain. Kelompoknya Marco apa? Kelompoknya Marco. Coca-Cola, Pak. Nah, Coca-Cola. Misalnya nanti 2 minggu depan kalian akan bikin iklan audio Coca-Cola, berarti kalian akan membuat creative brief iklan Coca-Cola. Creative brief iklan audio Coca-Cola. Kompetitornya berarti apa? Pepsi. Apanya Pepsi? Maksudnya? Loh, apanya Pepsi? Perusahaannya atau apanya? Oh, produknya. Bukan. Iklan audio produk Pepsi. Kan tadi kan ada di bagian kompetitor. Nah, di bagian kompetitor itu yang perlu kalian tampilkan, di bagian ini, kompetitor, yang kalian harus tentukan, yang kalian posting adalah iklannya yang sejenis. Contoh kayak tadi adalah produknya Marco, adalah iklan audio Coca-Cola, maka kompetitornya juga adalah iklan audio Pepsi. Contoh berikutnya, Nathanael, produkmu apa, Nathan? Halo, Nathan. Gudang garam, Pak. Apa? Gudang garam. Gudang garam, rokok ya? Nah, Iya. berarti kalau misalnya tugasnya kalian itu membuat iklan cetak gudang garam, maka kompetitormu siapa? Atau apa? Sampurna, Pak. Kok Sampurna? Apanya Sampurna?
pengiklanannya mereka, Pak. Apa kayak Iklan apa? Iklan yang mana? Kan ada 3 tuh. Printed, cetak, Pak? apa? Yang cetak. Printed. Iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi urut-urutannya printed, audio, audiovisual. Jadi mulai sekarang sebenarnya kalian bisa mulai cari nih. Kompetitor produk kalian, iklan untuk visual, audio, dan audiovisualnya itu apa aja. Sudah bisa mulai kalian cari dari sekarang. Begitu. Oke. Begitu aja saya pikir. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Belum? Pak, saya ingin bertanya. Berarti tadi yang untuk creative brief-nya kan tadi ada printed, audio, sama audiovisual. Ya, itu terbagi menjadi 3 minggu nanti. Berarti nanti yang untuk minggu depan ini printed saja? Enggak, belum. Nanti minggu depan kan pertemuan 10. Ya kan? Pertemuan 10 itu kami kasih materi. Nah, setelah pertemuan 10 kasih materi, minggunya itu kalian buatkan iklannya. Jadi bukan minggu ini. Bukan on this week, bukan. Minggu depan. Baru bikin tugasnya. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Misalnya creative brief saya kan PT Unilever. Nanti Ya. kalau misalnya saya buat PPT biasa apa bisa? Apa? Kalau creative brief-nya kalau misalnya saya buat PPT biasa apa bisa? PPT? Iya. Maksudnya PPT yang sama? Maksudnya PPT-nya kalau misal creative brief-nya itu loh periklanannya saya buat dalam bentuk PPT itu Oh, apa dalam bentuk bisa, PPT. Pak? Terserah sih desainnya. Yang penting di kami itu mudah dibaca sih, mudah dibaca, enak dibaca, menggunakan prinsip AIDA. Gitu. Tapi sekarang, kalau saya sih prefer di itu ya, nanti bikin di PDF ya, prefernya sih. Jadi dari PPT terus dijadikan PDF gitu? Kalau saya prefernya seperti itu, tapi kalau kalian bikin di Word juga nggak apa-apa. Word, PDF, atau kayak tadi Prezi, kayak gitu. Sekreatif kalian. Kalian mau bikin dalam poster. Nambahin. Kalau dalam saat presentasinya boleh pakai PPT, pakai Prezi atau apapun lah medianya, silakan. Nah, tapi untuk papernya tetap paper ini ya, paper Word atau PDF. Karena kan kami mesti baca dan nilai. Nah, nilainya itu kan nanti akan ada nilai paper sama nilai presentasi. Gitu ya. Nah, takutnya nanti gini loh. Kalau misalkan kalian bikin dalam bentuk PPT, terus yang itu kalian kumpulkan sebagai nilai paper, kalian mau bisa jelasin sejelas apa kalau menggunakan PPT? Namanya aja PPT itu PowerPoint, artinya poin-poin yang disampaikan. Nah, itu kan kalau tadi dari penjelasannya Pak Kendi itu kan apa yang harus ada di creative brief, itu kan ada beberapa hal yang memang butuh penjelasan kan. Nah, lebih baik kalau untuk papernya tetap dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF. Nah, nanti waktu presentasi silakan bikin sekreatif mungkin. Gitu ya. Nah, nanti dalam papernya, misalkan kalian punya gambaran desainnya, iklan cetaknya, gitu ya, boleh digambarkan juga. Jadi bisa print warna ya, boleh. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa, gitu ya. Silakan ada yang bertanya tadi. Saya ingin bertanya, Bu. Berarti nanti untuk proses pembuatannya berarti ada 2, yang makalah terserah dalam bentuk PDF atau Word, terus yang nanti iklannya itu yang dalam bentuk PPT yang nanti akan dijadikan ke PDF. Berarti kurang lebih seperti begitu ya, Bu? Gini, fungsinya PPT itu adalah kalian mempresentasikan. Ya, kamu mau presentasi dalam bentuk Word juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang kami terima itu dalam bentuk Word atau PDF. Ya, PDF. Nah, bentuk iklannya, gambaran iklannya, itu kamu bisa juga tambahkan di naskahmu supaya kami juga dapat gambaran. Gitu ya, kamu nih cetaknya kayak gimana, kalau misalkan audio atau visual mungkin nggak, kalau misalkan audio mungkin nggak bentuk cetak, nggak, ya, karena audio ya mungkin dialognya, gitu ya. Kalau nanti audio visual mungkin bisa dua-duanya, gitu.
Nah, nanti kalau presentasi kamu mau pakai yang Word itu tadi, yang naskahmu tadi itu kamu presentasikan boleh, tapi boleh kamu pakai PPT. Kalau kamu males, kamu orangnya males, misalkan males ribet, udah pakai yang itu aja, pakai yang Word aja, ya silakan, nggak apa-apa. Lah kan itu kan mengaruhi nilai presentasi juga kan, gitu ya. Jadi silakan. Intinya yang kami terima itu kami perlu yang detailnya. Penjelasan detailnya supaya kami bisa ngerti apa sih yang kalian mau jelaskan. Nah, nanti pada saat presentasi itu silakan kamu bikin sekreatif mungkin, terserah mau pakai PPT atau pakai apa yang memungkinkan kalian bisa menjelaskan secara mudah dan secara poin tapi cukup menggugah gitu ya. Faedahnya tadi itu muncul gitu ya. Gitu. Tadi siapa yang tanya ya? Joshua ya? Ya, Bu. Jelas ya, Joshua? Jelas, Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Belum? Oke ya, sambil jalan nanti kita itu apa namanya? Kalian boleh diskusi juga di grup kalau misalnya ada kebingungan untuk creative brief. Tapi yang untuk sekarang kalian bisa lakukan mulai searching kompetitor kalian itu apa, gitu ya, untuk media-media promosinya. Oke, saya rasa cukup. Lain lagi Pak. Apa, Bu? Untuk yang papernya itu, naskah papernya itu nggak harus hanya kertas putih gitu aja loh ya. Kalian boleh juga desain kertasnya. Kalian entah desain kayak gimana ya di papernya itu maksud bisa. Jadi nggak harus kertas putih, cuman ada logo WM dan tulisan tugas PK Kompas, nggak cuman gitu aja. Kalian bisa kreasikan entah itu nanti di warna apa dan sebagainya yang mungkin menunjukkan identitas dari produk kalian boleh. Gitu ya. Intinya sekreatif mungkin, tapi kalau di tugasnya, di papernya, maksud desa, kami butuh jelasnya, detailnya. Gitu ya. Itu aja, Pak. Oke. Oke, teman-teman. Tadi kita belum buka dengan doa, kita tutup dengan doa dulu. Denis, silakan pimpin doa, kemudian kita foto bareng. Ayo. Baik, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, mari Pak Kenny, Bu Desa, dan teman-teman semua kita akhiri dengan doa. Doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti kelas pada hari ini hingga selesai. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas lain. Berkatilah, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, silakan ditampilkan wajah-wajah kalian. Nanti kami mau screenshot. Wih, langsung Indomie dia. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Thank you. Thank you, Terima kasih Pak Kendi. Terima kasih Pak Kenny.